Baik, langsung saja, yaitu sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep sistem informasi manajemen pendidikan. Pengertian sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan pengembangan dari konsep sistem pengelolaan data elektronik. Biasa juga disebut sebagai sistem pengelolaan transaksi, yang ditetapkan sejak tahun 1950-an pada organisasi bisnis. Lalu, batasan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. SIMDIK merupakan proses operasional sekolah yang dirancang sesuai dengan standar Jardiknas. SIMDIK menjadikan segala kebutuhan pelaporan dari sekolah ke Dinas Pendidikan Daerah ataupun untuk kebutuhan Jardiknas supaya dapat dilakukan dengan mudah. 3. Cakupan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, koneksi dan setting. Pertama, koneksi dan setting, identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, dan koneksi database. B. Pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan biodata setiap siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, dan sebagainya. C. Pengelolaan akademik. Laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan, dan sebagainya. D. Pengelolaan guru dan karyawan. Manajemen biodata guru dan karyawan. E. Pengelolaan keuangan. Manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BOS atau bantuan operasional sekolah, dan penggunaannya. F. Pengelolaan perpustakaan, pengelolaan buku seperti jurnal, kategori, dan deskripsi, status keanggotaan, dan peminjam. G. Pelaporan siswa atau induk siswa kesehatan, periksa kesehatan, beasiswa, kasus, dan bimbingan. Dan H. Bank sosial, itu pengelolaan data bank sosial, penyimpanan soal pencarian dan pencetakan. 4. Tujuan sistem informasi manajemen pendidikan SIMDIK. Tujuan aplikasi sistem informasi manajemen pendidikan SIMDIK yaitu pertama, A. Membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan meningkatkan informasi. B. Memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi bisa berperan aktif. C. Pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya. D. Meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang dunia informatika. E. Memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa supaya mengenal ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan. 5. Nilai lebih sistem informasi manajemen pendidikan. Keunggulan dari sistem ini yaitu pertama, sesuai standar Jardiknas Departemen Pendidikan Nasional, sehingga pembuatan laporan dari tiap sekolah ataupun dari Dinas Pendidikan dapat dengan mudah dan cepat disampaikan tanpa harus membuat laporan ulang dan mencetak laporan. B. Kemudahan dan kecepatan proses pengelolaan. C. Dikembangkan secara integrated untuk kebutuhan administrasi. D. Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Keuntungan SIMDIK yang diperoleh sekolah yaitu A. Memantau perkembangan pendidikan siswa secara akurat. B. Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat. C. Menyimpan data sekolah mulai data siswa, guru, serta karyawan. D. Memudahkan pekerjaan sekolah dalam segala aspek. E. Mengangkat brand image sekolah meskipun tidak memiliki fasilitas. Keuntungan SIMDIK yang diperoleh orang tua dan siswa. A. Siswa dapat berkreasi, membuat blog, email, dan sebagainya. B. Siswa dapat memantau ilmu dari luar sekolah. C. Siswa dapat korespondensi dengan sesama pelajar. D. Siswa dapat mencari info beasiswa dari dalam atau dari luar. E. Orang tua dapat mengecek absensi atau daftar nilai melalui fasilitas. F. Orang tua dapat memantau perkembangan sekolah anaknya.
B. Mengapa lembaga pendidikan perlu sistem informasi? Karena metode yang digunakan sangat bervariasi, dan juga sistem informasi tidak hanya menginformasikan hal yang terjadi dalam lembaga pendidikan, tapi juga menyerap informasi dari lingkungan sekitar untuk kepentingan lembaga pendidikan dan masyarakat. Juga lebih mendekatkan masyarakat dengan lembaga pendidikan, atau sebaliknya, mendekatkan sekolah dengan masyarakat, dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan menggalang dukungan dan bantuan masyarakat. Fungsi utama informasi ini yaitu untuk menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Selain itu, fungsi informasi juga memberikan dasar kemungkinan untuk menggapai suatu seleksi pada pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam sistem informasi yang efektif bagi lembaga pendidikan. Sumber hidup setiap lembaga pendidikan adalah arus inteligensi, informasi, dan data. Plasma ini bergerak sepanjang saluran dari suatu titik ke titik yang lain menuju jaringan unsur-unsur operasional sekolah atau lembaga pendidikan yang saling berhubungan. 2. Sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer secara sederhana adalah segala bentuk penyajian informasi dengan menggunakan media komputer. Hal tersebut untuk memudahkan dan merapikan kearsipan yang dapat berguna pada kemudian hari. Syarat berjalannya sistem informasi berbasis komputer yaitu pertama harus ada basic data. Data ini merupakan input dalam sistem informasi berbasis komputer. Lalu yang B, hardware atau perangkat keras merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan data-data yang akan diolah menjadi informasi. C. Software, yaitu perangkat lunak, merupakan program yang dapat digunakan untuk mengolah data. D. Operator. Operator adalah orang yang dapat mengoperasikan komputer dan mampu mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami. 3. Alternatif pemrosesan dalam sistem informasi. Sistem informasi yang berbasis komputer dapat dilakukan dengan segera atau secara periodik. Pemrosesan dengan segera dapat dengan mudah dilakukan apabila sistemnya tersedia secara online dan berfungsi terus-menerus. Pemrosesan dengan pendekatan periodik lebih dikenal dengan batch processing. Artinya dilakukan pemrosesan setelah transaksi atau kejadian dikumpulkan dengan periode tertentu, misalnya 1 minggu atau bulan. Pendekatan periodik tidak memerlukan sistem yang online secara terus-menerus. 4. Pendekatan database. Informasi sangat erat hubungannya dengan data. Informasi berasal dari data. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan informasi, fungsi harus ada data yang jelas. Dalam manajemen, data dapat digunakan pendekatan yang berorientasi file atau pada database. D. Pengembangan data dan informasi sekolah. Informasi yang diolah dengan menggunakan komputer dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai sarana informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan dan memanfaatkan kemajuan TI bagi peningkatan pembelajaran. Pertama, penyusunan bahan informasi sekolah. Data sebagai bahan informasi memiliki peranan penting dalam penyusunan informasi. Data yang tidak akurat menyebabkan informasi yang diperoleh menjadi tidak akurat pula, sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan. Schlegelmans 1997 mengatakan bahwa data adalah fakta dan angka yang tidak sedang digunakan pada proses putusan, dan biasanya berbentuk catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa dimaksudkan untuk segera diambil kembali dalam rangka pengambilan keputusan. Kedua, pengolahan data informasi sekolah. Suatu organisasi pasti memerlukan berbagai sumber data internal untuk pengambilan keputusan dan pengembangan. 3. Menyediakan data informasi sekolah yang akurat. Data yang akurat sangat diperlukan untuk penyusunan informasi yang akurat. Informasi yang akurat sangat diperlukan untuk menentukan keputusan yang tepat. 4. Pengiriman dan pencarian informasi dengan internet. Pengetahuan inilah yang memungkinkan terciptanya program atau kegiatan yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien. 5. Instrumen data informasi sekolah.
pertama A. Standar isi. Yang kedua, standar proses. C. Standar kompetensi lulusan. D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. E. Standar sarana dan prasarana. F. Standar pengelolaan. G. Standar pembiayaan. H. Standar penilaian. Sekian, terima kasih.